Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat untuk menuntut ilmu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Wahid, Isnain, Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, mari kita mengenal kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai petunjuk dan pedoman bagi Bani Israel. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Di antaranya ada 150 surah yang mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil memuat perintah agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Nama lain Al-Quran. 1. Al-Huda. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan. Artinya Al-Quran sebagai pembeda antara baik dan buruk. 3. Asy-Syifa. Artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. 4. Az-Zikr. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Alkitab. Artinya Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Isi pokok Al-Quran. 1. Akidah. 2. Ibadah. 3. Akhlak. 4. Muamalah. 5. Kisah. Dan yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan di antara keutamaan Al-Quran adalah
diberikan pahala bagi pembacanya. Terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, hidup menjadi terarah dan tidak sesat. Demikian pemaparan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.